Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Saya Widya Tisnawati dari kelas Devi 21B, jurusan Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer ini terdiri dari LAN, MAN, dan juga WAN. Yang pertama adalah LAN. LAN atau disebut dengan Local Area Network. Ini adalah penggambaran jaringan LAN seperti yang terlihat pada gambar ini. Jaringan LAN ini menghubungkan beberapa komputer ke dalam cakupan yang tidak terlalu jauh atau secara lokal gitu ya. Seperti namanya ini, Local Area Network. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita, mari kita bersama simak ilustrasi tersebut. Nah, misalkan di suatu sekolah ada sebuah komputer server, komputer kepala sekolah, komputer TU, dan komputer kelas atau lab komputer. Nah, komputer-komputer ini itu saling berhubungan dengan komputer lainnya, baik menggunakan media kabel ataupun tanpa media kabel. Nah, gedung, ruangan, sekolahan ini di dalamnya itu termasuk ke dalam jaringan LAN dengan luas cakupan atau jaraknya kurang dari 1 km. Untuk pengertian secara umum, LAN atau Local Area Network ini adalah model jaringan komputer yang mencakup area lokal atau sempit seperti ruangan, rumah, gedung, dan sekolah. Fungsi jaringan LAN. Fungsi jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dari satu tempat sehingga dapat dihubungkan bersama, memfasilitasi pertukaran data dan mempercepat proses kerja. Dan manfaat dan juga fitur jaringan LAN itu sendiri yaitu mempercepat pertukaran data pada sebuah jaringan. Yang kedua, memungkinkan untuk memperbarui informasi dan juga data. Dan yang terakhir adalah lebih efisiensi atau lebih hemat saat menggunakan LAN ini. Untuk yang kedua adalah MAN. MAN atau Metropolitan Area Network. Secara umum, penggambaran jaringan MAN ini misalkan seperti yang terlihat pada gambar, di mana yang terlihat ada beberapa gedung yang memiliki beberapa jaringan LAN ini, dan LAN pada gedung-gedung ini akan saling terhubung satu sama lain gitu ya. Nah, ini pengertian dari secara umum dari MAN tersebut, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN menjadi satu, seperti menghubungkan berbagai kampus, kantoran, pemerintahan, dan sebagainya. MAN ini dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada LAN, dan merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Fungsi jaringan MAN. Fungsi utama MAN adalah menghubungkan komputer dan juga perangkat lain sehingga bisa melakukan komunikasi dengan yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan juga dari MAN ini tersebut adalah kekurangannya. Instalasi dari infrastruktur jaringan tidak mudah.
biaya operasional dan perawatan MAN lebih mahal dibandingkan dengan jenis jaringan lainnya. Yang ketiga adalah jika jaringan terjadi sebuah trouble pada jaringan, seperti jaringan mengalami troubleshoot, akan sulit untuk atau rumit untuk diatasinya gitu. Dan untuk kelebihannya, transaksi yang dilakukan itu lebih real time. Adanya video conference, keamanan dari MAN lebih dibandingkan dengan jaringan lainnya gitu. Cakupan wilayah dari MAN lebih luas dibandingkan dengan sistem jaringan komputer lainnya. Terus yang terakhir adalah komunikasi dapat dilakukan antara satu gedung sekolah dengan gedung lainnya. Nah, lihat pada gambar di mana MAN ini cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau persekolah-sekolah seperti ini yang ada di gambar. Itu biasanya MAN dipakai untuk menghubungi beberapa lokasi seperti kampus pemerintahan dan sebagainya gitu ya. Apapun itu, jarak antara jaringan MAN ini adalah menjangkau lebih dari 100 km. Yang selanjutnya yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network, di mana jaringan seperti ini yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan juga MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Secara umum, pengertian dari WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya, menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Nah, di sini lihat ada negara A, negara B, dan benua X. Di mana di sini mereka saling berhubungan ya. WAN ini mencakup kurang sama dengan 100 km. Nah, WAN ini mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 4 Mbps, 45 Mbps, dan 155 Mbps, atau bahkan lebih dari itu. Faktor yang menjadi pengaruh dari desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari jaringan WAN. Kelebihannya itu bisa diakses dengan jangkauan secara geografis yang luas, dapat berbagi atau share software dan research dengan koneksi workstation. Pada pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain. Semua orang bisa memperoleh informasi update secara real time, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Nah, untuk kekurangannya yaitu biaya operasional mahal. Sama seperti pada MAN. Dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga yang sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. Yang keempat atau yang terakhir adalah rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar. Nah, fungsi dari WAN ini adalah membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, mengintegrasikan jaringan LAN dan juga MAN, menghemat biaya operasional, pengiriman data yang juga cepat, terhindar dari miskomunikasi, sehingga jaringan WAN akan mencegah terjadinya miskomunikasi, sebab komunikasi itu sendiri dapat dilakukan secara real time pada jaringan WAN ini. Nah, karena skala jangkauan jaringan
jangkauan yang luas, membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar atau seperti hacker. Ya. Oke. Thank you. Mungkin cukup yang sampai di sini yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan.